Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 merdeka. Alhamdulillah kalau semangat seperti ini. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada baiknya kita mengecek dulu kerapian masing-masing dan mengecek ada nggak sampah di sebelah. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum. Bismillah. Sekarang Bapak mau nanya sih, kenapa kita setiap kegiatan, setiap memulai kegiatan itu harus berdoa terlebih dahulu? Siapa yang tahu? Jadi jelasin. Supaya belajarnya lebih fokus, Pak. Ya, supaya lebih fokus. Ada yang belum tahu lagi? Tidak. Supaya tidak diganggu syaitan. Mau mengecek dulu kehadiran anak sekalian. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua, Pak. 12 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau menampilkan cerita tentang horodogram. Jadi anak-anak baca dulu, nanti biar lebih fokus lagi, biar lebih semangat, otaknya lebih siap, kita baca dulu cerita. Kemudian setelah kita membaca, berarti anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar. Sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita bakal ngelihat video dulu tentang aku cinta lingkungan. Oke, anak-anak sekalian, karena kita pada pagi hari ini temanya ayo cintai lingkungan, jadi kita bakal mendengarkan video lagu mengenai ayo cinta lingkungan. Ya, Pak. Oke, kita putar ya, sambil nyanyi sama-sama, oke? Ya, Pak. Tuh, gak? Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Nah, tadi kita kan udah bernyanyi bersama-sama mengenai lagu Ayo Cinta Lingkungan. Dah, Bapak mau nanya nih, setelah tadi menyanyikan lagu itu bersama, kenapa sih kita harus mencintai lingkungan? Ada yang tahu? Supaya lingkungannya tetap terawat. Benar. Karena lingkungan memberikan keindahan, Pak. Benar. Ada yang lain? Sesuai yang kita nyanyikan tadi, kalau kita mencintai lingkungan, merawat tanaman, nanti ayah dan ibu kita sayang kepada kita. Terus orang yang cinta lingkungan itu adalah anak-anak yang Pandai. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pengamatan PPT. Nah, nanti anak-anak bakal mengetahui tentang kewajiban dan hak. Kemudian melalui video, anak-anak dapat menguraikan 3 dampak yang terjadi jika melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Ya, dengan tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya melalui tanggung jawab nanti siswa anak-anak dapat menyimpulkan 3 dampak pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari dengan santun. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama mengenai hak dan kewajiban. Nah, kita akan menampilkan PPT terlebih dahulu ya. Nanti anak-anak baiklah, Bapak akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dari pengertian dulu ya. Hak adalah kuasa untuk menerima apa yang seharusnya diterima atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan atau diterima yang sejatinya dapat dituntut oleh penerima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi hak itu merupakan sesuatu yang harus kita terima, seperti yang kalau dari ibu, misalkan kita itu
mempunyai hak untuk hidup, kemudian hak untuk diberi makan oleh orang tua, kemudian hak kita sebagai anak itu apalagi belajar. Hak kita juga untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang bagus, kesehatan. Nah, kemudian kewajiban adalah sesuatu keharusan dalam melakukan suatu hal atau memberikan suatu hal. Jadi kewajiban kita sebagai siswa yaitu sebagai untuk belajar. Kewajiban kita harus belajar. Karena kita sudah diberikan pendidikan yang baik, kita harus belajar dengan baik pula agar orang tua kita bangga karena kita menjadi anak yang pintar. Kemudian kewajiban kita kalau di rumah harus apa? Membantu orang tua. Jadi kalau di rumah itu harus membantu orang tua, jangan malas, jangan hanya main HP doang, nonton drama Korea, main ML, main FF, itu jangan kayak gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah mendengar penjelasan Bapak tadi tentang hak dan kewajiban, Bapak mau tanya nih, apakah anak-anak sudah memperhatikan dengan baik dari pelajaran yang Bapak sudah berikan kepada anak sekalian? Nah, di sini siapa yang mengerti tentang pengertian dari kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ada yang lain? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan apabila seseorang ingin mendapatkan haknya. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Sama. Sudah benar ya, mengenai kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan agar kita mendapatkan hak yang kita inginkan. Jadi sebelum kita meminta hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, apa sekarang pengertian hak? Siapa yang bicara di tangan? Agaknya lagi. Oke, silakan. Hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap manusia dan dia harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu untuk mendapatkannya, Pak. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Sama. Jadi hak itu merupakan sesuatu yang harus diterima oleh manusia, dan itu kalau tidak disampaikan atau tidak didapatkan itu bisa kita menuntut. Seperti hak kita sebagai warga negara harus dilindungi undang-undang. Kalau kita tidak dilindungi undang-undang, kita bisa menuntut. Hak kita dalam seperti kita di rumah, hak kita Mendapatkan kasih sayang. Kemudian kita mendapatkan makanan, pendidikan. Jadi kalau misalkan kita tidak diberikan itu, kita bisa menuntut kepada orang tua kenapa hak itu tidak diberikan. Nah, jadi anak-anak sekalian harus bersyukur karena hak anak sekalian sudah diberikan oleh orang tua dan pemerintahan Indonesia. Iya, Pak. Nah, setelah mengerti mengenai kewajiban hak, Bapak mau nanya, apa sih contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Di mana, Pak? Di sekolah atau Di sekolah, di rumah, terserah. Di sekolah harus ada guru. Nah. Mengikuti tata tertib sekolah, misalnya berpakaian. Nah, Kalau terus? di rumah tidak boleh berkata keras kepada orang tua. Nah. Membantu orang tua. Wah, apa lagi? Masih banyak loh. Yang belakang, diem aja. Merawat tanaman. Merawat tanaman, boleh. Tiket kelas. Tiket kelas. Apalagi kewajibannya? Nah, betul, dan harus tepat waktu. Nah, setelah mengetahui contoh-contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, coba contoh hak yang harus didapatkan oleh anak-anak sekalian. Itu di sekolah hak untuk mendapatkan ilmu ketika lagi belajar. Nah, Memperoleh fasilitas. fasilitas. Kemudian apa lagi? Haknya memperoleh pendidikan, haknya mendapatkan kasih sayang. Apa lagi? Untuk hidup dengan nyaman, itu merupakan hak-hak yang harus anak-anak sekalian dapatkan. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa itu kewajiban, apa itu hak, kemudian tahu tentang contoh-contohnya, Bapak akan memutarkan video mengenai lingkungan. Jadi mengenai kerusakan lingkungan, nanti di sana anak-anak harus memperhatikan dan menganalisis apa aja yang terdapat dalam video ini. Oke? Siap? Nah, anak-anak kita bakal menonton video mengenai kerusakan lingkungan. Oke, Bapak putar ya. Iya, Pak. Harus di-break. Judulnya Ozi dan Ozon. Oke, kita sama-sama perhatikan.
Suaranya kedengaran kan? Benar. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang, setiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah panas yang berbeda. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar depan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Chlorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun, dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Nah, anak-anak sekalian, setelah menonton video mengenai kerusakan lingkungan tadi, Bapak mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Harus senantiasa menjaga lingkungan. Nah, benar. Apa lagi? Harus merawat lingkungan. Merawat lingkungan. Apa lagi? Jangan menggunakan bahan kimia. Jangan menggunakan bahan-bahan kimia agar ozon kita tetap terjaga. Terjaga. Kalau ozon kita bolong-bolong, nanti CFC dari sinar ultraviolet dan sinar yang lainnya yang berbahaya dari matahari bakal masuk dan merusak kulit. Jadi kita harus menjaga lingkungan, menanam pohon agar oksigen tetap bagus, kemudian tidak mengurangi penggunaan kendaraan, karena tadi kendaraan berdampak karena dia mengeluarkan asap-asap yang berbahaya. Kemudian seperti penggunaan AC, penggunaan kulkas, pestisida, dan lain-lain. Nah, kemudian mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat untuk menjaga lingkungan? Kenapa? Agar lingkungan kita terlindungi. Sebagai warga yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban dan hak kita. Kemudian kalau kita melaksanakan kewajiban dan hak kita di masyarakat, apa aja dampak-dampaknya? Kalau misalkan kita terus seperti menjaga lingkungan, Kita bisa menikmati lingkungan yang bersih, terjaga. Jadi kita selalu bahagia. oksigen kita terjaga, Kita nyaman tinggal di bumi. nyaman tinggal di bumi. Kemudian kita juga dengan masyarakat lain itu dicintai, karena memang orang-orang yang menjaga lingkungan itu disayang oleh Banyak orang. Kemudian setelah kita mengetahui hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, Bapak akan menampilkan PPT mengenai wawancara. Nanti Bapak akan memberikan tugas mengenai wawancara di lingkungan sekitar. Jadi kita akan mewawancarai orang-orang di lingkungan sekitar. Apakah mereka sudah menjaga lingkungan? Apakah mereka sudah menerapkan hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan? Oke, kita langsung ke PPT. Nah, kita akan belajar mengenai wawancara.
Wawancara merupakan metode yang mendasarkan diri pada laporan verbal di mana terdapat hubungan langsung antara si penyidik dan subjek yang diselidiki. Jadi dalam metode ini ada face-to-face relation atau penyelidikan dan yang ada yang diselidiki. Jadi harus bertatap muka. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang wawancara tadi, Bapak akan memberikan LKPD kepada anak sekalian. Satu kelompok itu 2 orang. Jadi akan melaksanakan LKPD-nya. Terima kasih. Nah, oke. Sudah kan ya? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan dari nomor 1? Nomor 1. Oke, silakan nomor 1. Sini nih Kak. Ya, dari sana aja. Apa saja kewajiban yang telah dilaksanakan sebagai warga negara? Nah, kewajiban yang telah kami lakukan sebagai warga negara, menjaga lingkungan sekitar rumah Pak. Terus Hak yang kami dapatkan dalam hak yang kami dapatkan sebagai warga negara, keindahan di sekitar rumah. Nah, ya, ada yang berbeda? Sama. Oke. Sudah betul ya. Kemudian kita ke nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Saya Pak. Nomor 2, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara? Yang bisa kami simpulkan adalah seseorang akan mendapatkan haknya apabila dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya. Apakah warga di sekitarmu sudah memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara? Sudah Pak. Karena di sekitar tempat tinggal kami itu warganya sudah setiap hari Minggu mereka membersihkan depan halaman rumahnya sehingga mereka mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kenyamanan dalam lingkungan. Oke, bagus sekali nomor 2. Kemudian yang terakhir nomor 3. Siapa yang mau jawab? Oke, nomor 3 ya. Apa dampak jika tidak menjalankan kewajiban? Dari menurut kelompok kami, dampaknya itu hak pribadi maupun hak orang lain jadi tidak terpenuhi. Oke, sepertinya semua kelompok sudah mengerti apa yang harus dilakukan mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan sekitar. Kemudian sudah juga memahami bagaimana tata cara dan langkah-langkah dalam wawancara. Oke, dikumpulkan lagi LKPD ini. Terima kasih. Nah, setelah kita sudah panjang lebar tadi belajar, Bapak mau memberikan evaluasi. Jadi anak-anak mengerjakan sendiri, tidak boleh mencontek karena ini Bapak mau mengecek pemahaman anak-anak sekalian mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Bukan PR Pak. Kan, jangan sendiri ya. Itu kamu berapa? Oke, kelihatan ya. Nanti kalau sudah selesai, dikumpul. Sudah selesai semua anak-anak? Silakan dikumpul. Ayo. Sudah bisa kan? Semua kan? Kenapa kan? Sudah paham semua? Iya, Pak. Nah, setelah selesai semua pembelajaran kita pada pagi hari ini, terus Bapak mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang apa aja? Kewajiban. Kemudian kerusakan lingkungan. Kemudian apa lagi? Mengenai wawancara. Jadi hari ini kita telah mengetahui mengenai kewajiban dan hak kita dalam menjalankan dan melindungi lingkungan sekitar. Jadi kita itu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk melindungi lingkungan agar lingkungannya terjaga, lebih bersih dan tidak kotor. Kemudian dari kita juga memahami tentang langkah-langkah wawancara dan lain-lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak mau kita ke Pusmangadu. Oke, siapa yang mau memimpin? Agapi. Yuk, teman-teman semuanya berdiri. Teman-teman kita berdiri, kita mau bersemangat. Tepuk semangat. Semangat.
Kata Bapak. Bro. Tapi kemarin kita udah nyanyi tentang kata bro, sekarang kita nyanyi berkata kurang nyanyi. Nanti dulu. Aku nyari dulu, mana udah selesai. Yuk anak-anak semua berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu berkata kurang kali. Yuk, berdiri semua yuk. Oke, sudah kita menyanyikan lagu Begadang Prakari. Kita doa dulu sebelum pulang. Oke, kita kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bir sabr. Shadaqallahul azim. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung balik ya, Nana. Ya, Pak.